Yang akan kita buat adalah seperti di Dubai. Prabowo ngacak-ngacak dominasi finansial asing lewat Bali. Lawrence Wong terberit-berit terkencing-kencing bikin pernyataan pers. Will take a bigger hit than others because of our heavy reliance on trade. This is not, as I said, just a passing storm. It's not rain today, sunshine tomorrow. We are entering more turbulent weather. We can expect the economy to slow down this year, which will exacerbate cost of living concerns because incomes will be affected. Indonesia is planning something big, and Bali is right at the center of it. Selama puluhan tahun, Singapura menikmati keuntungan besar dari posisinya sebagai pusat keuangan Asia Tenggara. Banyak investasi yang sebenarnya ditanamkan ke Indonesia justru lebih dulu singgah di Singapura. Negara kecil itu memperoleh manfaat dari perannya sebagai penghubung arus modal kawasan. Namun kini, situasinya mulai berubah. Indonesia tidak lagi puas hanya menjadi pasar, melainkan mulai membangun ambisi untuk menarik investor global secara langsung melalui Bali. Pemerintah menyiapkan Bali sebagai pusat keuangan internasional dengan berbagai insentif dan regulasi yang ditujukan untuk menarik lembaga keuangan dunia. Bila langkah ini berhasil, sebagian aktivitas yang selama ini terkonsentrasi di Singapura bisa memiliki alternatif baru di Indonesia. Di saat yang sama, Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, terus mengingatkan bahwa negaranya menghadapi persaingan global yang semakin ketat dan tidak boleh berpuas diri. Singapura memang masih unggul hari ini, namun keunggulan itu tidak lagi berdiri tanpa tantangan. Ketika Indonesia mulai membangun pusat keuangannya sendiri, yang dipertaruhkan bukan hanya investasi, tetapi juga posisi Singapura sebagai gerbang utama ekonomi Asia Tenggara. Jika ambisi Indonesia berhasil diwujudkan, peta keuangan kawasan yang selama puluhan tahun didominasi Singapura akan mulai berpindah ke Indonesia. Nah, yang mengagetkan ternyata Indonesia, tapi itu bakal kita bahas nanti guys. Gue mau bahas dulu kenapa ternyata Lawrence Wong terberit-berit terkencing-kencing bikin pernyataan pers. Karena ternyata data yang lo lihat di layar kaca ini, posisi Singapura yang ada di minus 3% ini, ya ini adalah data resmi yang diakui oleh berbagai organisasi internasional. Ada IMF, ada Macrobon, ada Bloomberg, ada International Energy Institute, termasuk ya Eurasia Group. Jadi ini udah data yang sangat valid dan lu jangan heran juga kalau banyak investor hari ini takut di Singapura, kabur mereka bahkan dari Singapura. Karena negara Singapura bisa jadi kolaps guys. Apalagi Lawrence Wong udah bilang ini bukan terjadi 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, nggak bakal terjadi dalam waktu yang lebih panjang dari bisa bertahun-tahun. Prabowo ngacak-ngacak dominasi finansial asing lewat Bali. Banyak yang bilang ide ini terlalu halu, mana mungkin pulau wisata jadi pusat duit dunia. Tapi ini strategi jenius buat narik balik harta kita yang selama ini parkir di luar negeri. Lu penasaran mainnya gimana? Sini, gue spill lebih jauh. Selama ini Bali cuma dijadiin tempat bule foya-foya, tapi duitnya lari ke Singapura atau negara lain semua. Kita cuma dapat ampas dan limbah sampah doang. Nah, sekarang polanya dibalik. Pak Erlangga sama Pak Luhut lagi gaspol bikin KEK jasa keuangan. Ini bukan cuma soal family office recehan, tapi pusat finansial raksasa kayak Dubai. Nanti aturannya dibikin simpel, pajaknya wajar, dan kalau ada birokrasi yang ribet, disikat. Intinya kita mau modal dunia itu muter di sini, di tanah kita sendiri, buat perkuat ekonomi rakyat. Analis luar mulai ketar-ketir, mereka bilang Indonesia terlalu berani. Tapi sorry ya, Prabowo nggak butuh validasi mereka. Beliau pilih Indonesia mandiri daripada dengerin ocehan orang yang takut kita saingin. Lu mau lihat Bali cuma jadi pelayan bule selamanya, atau jadi bos finansial dunia yang bikin kita disegani? Gini kira-kira yang akan kita buat adalah seperti di Dubai, 100 hektar atau lebih sedikit atau sedikit sekali itu menjadikan kawasan ekonomi khususnya. Di situ akan berlaku common law, hukum tertentu. Uang bisa masuk dari luar negeri ke situ, nggak saya pajakin. Nanti teman-teman Anda bilang, teman-teman ekonomi Anda bilang rugi dong kalau gitu. Enggak, tadi juga nggak ada apa-apa. Tapi kita uang masuk situ, uang di situ akan bisa dipakai berinvestasi di proyek Danantara yang banyak dan returnnya bagus, atau di proyek-proyek di luar tax haven itu yang bukan tax haven, di luar kawasan ekonomi itu dengan
prospek yang bagus. Jadi kalau misalnya di satu kawasan dipilih 100 hektar, dia bisa investasi di luar itu. Dan untuk saya bisa juga mereka invest di bond saya, di surat utang saya. Jadi pembeli saya juga bertambah, Pak Gu. Jadi makin kuatlah sumber pembiayaan pembangunan untuk swasta maupun untuk pemerintah. Kalau dia ditaruh di situ aja ngapa-ngapain, dia nggak akan dapat returnnya paling ya harusnya ditaruh di tempat saya, tempat Pak Bu, apa di sektor finansial yang lain, tapi yang paling menarik kan di sektor real. Jadi modelnya akan seperti itu yang sedang didesain. Kira-kira ya kelihatannya seperti itu deh, gue bocorin tuh ya. Kira-kira yang saya tahu seperti itu, dan itu akan desain dalam waktu tidak terlalu lama akan segera dijalankan itu. Entering more turbulent weather, we can expect the economy to slow down this year, which will exacerbate cost of living concerns because incomes will be affected, which will make job anxieties even worse because there will be concerns about whether fresh graduates can get jobs. There will be concerns about retrenchments, job losses, which can possibly go up this year. And it's not just a one-year matter. It can stretch on for a bit longer. Indonesia is planning something big, and Bali is right at the center of it. The government is looking to turn Bali into an international financial center to help attract global investors. Right now, officials are working on the new economic zone, with Kura Kura Special Economic Zone on Serangan Island being one of the main locations considered. So this area is being developed as a knowledge district, with innovation centers and research hubs as the focus, and investment is already pouring in. As of 2026, the Kura Kura Special Economic Zone has already attracted around 93 million in investments and created around 2,000 jobs. Bali's Sanur Special Economic Zone is also growing fast, with over $300 million in investments and more than 5,000 jobs created in just a few months. So the bigger picture is this. With global uncertainty rising, Indonesia is positioning itself as a stable place for capital, and Bali is becoming more than a tourist destination. It's slowly evolving into a hub for investment, innovation, and business. So what does this all mean? Bali could be entering into a new phase, not just driven by tourism, but by finance, infrastructure, and international capital. So do you think Bali can eventually become a real business hub like Dubai or Singapore in the early days, or will it just forever stay a tourism first destination? Family office di Bali itu Pak. Family office juga saya kira satu ini juga membuat penguatan saham kita, penguatan rating kita. Karena family office ini nanti tanggal 18 bulan Juli itu ada event di mana kita mengundang Danantara dalam hal ini mengundang arahan presiden orang-orang yang punya duit dari dunia. Dan tadi malam yang saya dengar kira-kira ada potensi 500 miliar dolar yang mau datang ke sana. Yang tentu mereka mau lihat bagaimana kita. Jadi jangan dikait-kaitkan family office itu dengan APBN gak urusan. Jadi sebenarnya kita terlambat ini. Bagaimana pendapatmu mengenai ini guys? Tulis di komentar.